Selamat siang, ibu guru yang hebat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas karena penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita boleh ada di hari ini di aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Kita akan memiliki kegiatan yang akan kita ikuti bersama hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi budaya positif dari calon guru penggerak saya sendiri, yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu, saya persilakan kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan masuk yang adalah doa akan disampaikan oleh Ibu yang Leslie, silakan. Saat ini kami mohon Bapak berkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ibu guru terkasih akan menyajikan materi di saat ini. Bapak tolong sertai berikan hikmah biarlah kami ini dapat melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu kita dengan doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Bogor untuk sebagai PD. Silakan. Ya, selamat siang bagi kita semua. Selamat siang untuk calon guru penggerak. Siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan baik, menyertai, memberkati. Dalam kesempatan kita masih bisa kita melakukan kegiatan kita di siang hari ini. Untuk kegiatan ini, untuk melanjutkan seluruh kegiatan dari calon guru penggerak, kita bersyukur Ibu Guru Yudin bisa mendapatkan kesempatan ini, di mana kita merindukan Ibu Yudin sebagai CGP untuk bisa tetap menjalankan tugas di SD Negeri Jayadi ini dari yang kurang baik sehingga menciptakan kebaikan-kebaikan, atau bisa dikatakan menciptakan sesuatu yang positif yang akan kita angkat menjadi budaya di SD Negeri Jayadi ini. Mungkin saat ini Ibu Yudin mendapatkan kesempatan itu, tapi saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Jayadi berharap kita semua guru, mari kita bersama-sama berlomba-lomba supaya juga kesempatan itu bisa kita raih. Ya, ketika kita sudah masuk di situ, tentu mindset kita, cara kita mengajar akan berbeda dari yang lalu-lalu. Karena saya lihat mereka banyak belajar tentang bagaimana memotivasi anak, atau juga menggerakkan anak, atau cara mengajar yang lebih baik, jadi tidak monoton, ada variasi-variasi yang tentunya menyenangkan hati anak. Ketika hati anak itu senang, maka pembelajaran yang disampaikan guru pasti juga lebih baik. Ya, mungkin itu saja siang hari ini. Mari kita sama-sama. Adapun kegiatan inti yang akan kami ikuti bersama di hari ini adalah perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembelajaran. Yang berikut adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang paradigma baru? Paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, perkembangan pendidikan pasti akan berubah. Ibu yakin tetap dia akan berubah. Ibu bayangkan, maka ini seperti apa sih yang Ibu rasa ini berharga dan tidak boleh Ibu ini tahu. Coba saya kasih 30 detik. Kata-katanya bisa merayu ya, bisa merayu, bisa kasih uang atau traktir kah, mau dengan cara apa? Oke, coba boleh dilakukan
Iya, boleh di tempat saja. Ibu, bolehkah melihat tangannya? Nanti dapat hadiah. Dapat baca. Walaupun ibu merayu, tapi ini sangat senang untuk saya. Tidak bisa saya sembarang orang. Tapi kita kan sudah harus tahu. Berbagi itu senang. Iya, berbagi itu berbagi bahagia. Seperti ini adalah sesuatu yang berharga untuk saya dan tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Oke. Iya, sudah berusaha merayu tapi ibu tidak dapat. Oke, berarti yang mengendalikan diri kita itu siapa? Siapa yang bisa? Iya, betul, pribadi. Walaupun orang lain merayu kita dengan berbagai macam cara, tapi yang mengendalikan posisi kontrol itu ada di diri kita. Iya. Bapak Ibu kita akan melihat ibu-ibu ya, ibu-ibu kita akan melihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol guru. Ya, karena yang kita selalu buat. Ya. Di sini di ilusi yang pertama guru mengontrol murid, yang di bawah bawa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Di ilusi guru mengontrol ini kita berpikir bahwa anak itu kita bisa mengontrol mereka. Iya. Kita bisa mengendalikan mereka. Ya. Itu miskonsepsi yang salah. Jadi tidak bisa kita mengontrol murid jika mereka tidak mau. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan manfaat. Ya, nasihat, rujukan yang terlalu dalam kepada anak itu akan apa? Kadang mereka juga tidak bisa. Kita sebagai guru tidak bisa selamanya akan mengontrol mereka. Ya. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak. Kita selalu berpikir anak kecil kita bisa. Tidak mungkin minat dan bakat antara saya dengan bapak ibu sama. Pasti ada perbedaan. Semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon tentang dunia. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ya, dan selanjutnya. Oke. Nah, disiplin positif. Saya mau tanya, apa sih Bapak Ibu tahu tentang disiplin? Bagaimana Bu? Aturan. Oke, ada lagi yang punya jawaban? Apa sih disiplin positif itu? Iya. Disiplin. Ya, menurut pendapat saya, disiplin itu adalah aturan yang harus kita taati, aturan yang berupa lisan atau tulisan yang harus kita taati. Oke, terima kasih Ibu Yanti sudah menyampaikan. Disiplin adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat disiplin itu adalah disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin itu belajar tentang bagaimana kita bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada sesuatu yang kita lakukan. Ya, jadi disiplin positif itu mengajarkan kita tentang bertanggung jawab pada diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan keyakinan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini di mana peserta didik ini bertujuan untuk menumbuhkan mereka dengan kesadaran dari sesuatu yang mereka lakukan. Ya, jadi bukan kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang kalian butuhkan? Kebutuhan apa yang kalian inginkan? Mungkin sebagai yang sudah berkeluarga, kebutuhan apa sih yang ingin Bapak Ibu inginkan? Mungkin dari suami atau mungkin dari istri, suami ke istri gitu. Kebutuhan. Seperti apa yang ingin diinginkan? Bagaimana? Iya. Kebutuhan apa? Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan ibu-ibu, Bapak Ibu terus. Oke, kita akan melihat kebutuhan manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, ya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Tadi sudah disampaikan primer itu masuk nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh ibu dari diri sendiri. Jadi motivasi perilaku itu hanya 2. Apakah kita melakukan segala sesuatu karena ini lihatlah atau memang dari kesadaran diri sendiri. Ya.
Ibu-ibu, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya, kita biasa berpikir hukuman dengan penghargaan itu baik untuk anak. Ternyata di sini identitasnya apa? Disiplinnya gagal ya, artinya bahwa hukuman menyakitkan. Ya, kita mengambil hukuman itu menyakitkan, terus tidak nyaman bagi murid. Nah, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menghukum dengan sistem ranking, ya, merampas hak menghargai dirinya. Ya. Ternyata penghargaan itu kita memberikan di dalam kelas ya, kita memberikan seperti hadiah, memberikan kepada anak-anak yang berprestasi. Kita berpikir bahwa saya kasih dia hadiah, jadi mungkin teman-teman lain termotivasi. Ternyata itu merusak hubungan. Ada rasa kebencian, dia membenci kepada orang yang berprestasi itu. Dia ternyata dia ada di disiplin identitas yang gagal. Ya. Ini disiplin identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Ya, mungkin restitusi baru kita dengar ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar restitusi. Ya, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan ya. Kalau melakukan ini pasti ada konsekuensinya. Dua pihak sudah mengetahui konsekuensi itu. Ya, tapi yang tadi yang saya berhukuman itu diberikan langsung tiba-tiba, seperti yang kita lakukan. Mungkin anak yang terlambat, mereka tidak tahu hukuman apa yang akan mereka dapat. Ya. Jadi dia tiba-tiba untuk memberikan hukuman. Nah, untuk konsekuensi ini penguatan jangka panjang perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri, teori kontrol atau memegang kontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi ini kita memperbaiki, ya. Kita bukan di mana di restitusi ini siswa mereka bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan, ya. Itu memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Ya, di bagian restitusi nanti kita akan lihat di materi yang terakhir bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak itu. Ya. Ini ada pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu tadi pengertian restitusi itu sendiri adalah bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka sudah buat, apa yang sudah melanggar. Nah, disitulah di bagian restitusi ini menanyakan keyakinan kelas. Guru terbuka untuk siswa, menghormati dirinya dan orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita masuk di 5 posisi kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama sebagai pendukung. Ya. Ini pendukung. Yang kedua, perempuan itu merasa bersalah. Baik, lalu kita punya kata-kata. Kemudian teman. Posisi itu teman. Nah, pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana saat ini? Apakah sebagai pendukung, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Teman ya? Iya, oke. Yang lain di posisi mana? Pemantau, oke. Posisi kita sekarang ini ada di posisi mana? Mengontrol diri. Posisi kontrol guru ya, oke siswa. Kita ada di posisi yang mana? Jadi 5 posisi ini yang kita akan lihat ada contoh ya, contoh. Nah, contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pendukung kata-katanya itu, satu yang kurang sekolah, lalu berdiri depan barisan, itu kita sedang mendukung. Kalau sebagai pemantau, itu kayak kita hanya pantau saja, jadi kayak gitu lalu cek oh dia kurangnya ini, ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya. Itu sebagai pemantau ya, kita hanya melihat dan menyampaikan. Nah, kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kata-katanya juga, iya, kata-katanya juga harus, iya. Karena kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Kalau kita bicara teman kan kayak terbuka, iya. Asal teman jadi. Ya. Kemudian perempuan merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu berarti kata-katanya itu bersalah. Dia merasa bersalah. Nah, sekarang posisi yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi posisi manajer kita hanya memposisikan diri itu, kita sampaikan kesalahannya, dia boleh apa? Nanti jawabannya ada pada dia. Itu nanti dia mengarah kepada kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita akan masuk yang berikut adalah keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau jawab?
Siapa yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak saja peraturan kelas? Bagaimana? Ya, peraturan guru yang buat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Peraturan itu dia satu arah ya, satu arah, searah. Ya. Guru sendiri yang buat, anak-anak yang di dalam hanya ikut saja. Jadi mereka seakan-akan dikontrol oleh guru. Artinya mereka mengikuti apa yang guru sudah buat. Kita tidak tahu apa yang dia punya mau atau tidak, tapi kita tinggal buat saja. Jadi kenapa kita positif? Ya, karena kita biasa buat jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kita bisa pakai kata yang positif, membuang sampah. Ya, seperti itu. Kenapa sih harus positif? Karena kalau kita berjangan, jangan itu nggak kayak kata larangan, tapi orang akan tidak salah. Ya. Kayak mungkin kalau kita buka banyak HP, bahwa ada di situ-situ sudah dilarang. Itu dilarang apa? Saya penasaran, saya kayak bisa membuka. Supaya kata mindsetnya dia tidak boleh tertanam yang kayak penasarannya itu, tetapi tertanam yang hal baik. Ya. Apa yang dilakukan itu baik untuk dia dan berdampaknya juga kepada orang yang pribadi dia. Jadi untuk membuat keyakinan kelas harus memang positif. Ya. Nah ini ada kesempatan kelas 5 kayak apa tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman dan guru dalam kelas, melaksanakan pikir sesuai jadwal. Nah itu akan mengarah kepada kayak nilai-nilai kebajikan itu. Kalau nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan itu. Oke, kita ada di segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan sebelum materi sebelumnya bahwa restitusi adalah bagaimana kita mengembalikan kondisi anak kepada kelompok mereka. Di dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang kita bisa menangani kalau ada anak yang mengalami kasus atau melanggar dari kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Nah ini disarankan segitiga restitusi ini dapat membantu dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak. Nah di dalam tahapan restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Posisi menstabilkan identitas ini kita bisa menanyakan kepada siswa. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini kita tidak langsung menjelaskan, oh salah tidak. Tapi posisi kita sedang mau menstabilkan. Kita mau menyelesaikan dengan menanyakan. Ya, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Nah, setelah kita sudah menstabilkan, kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Berarti apa yang dilakukan oleh anak itu pasti ada alasannya. Sehingga di bagian yang kedua ini adalah kita menanyakan apa yang kamu tentu punya alasan. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, karena saya mau jawaban tadi di mereka sudah tahu, berarti saya ada salahnya di sini. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan menanyakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas kira-kira seperti apa yang kita sudah buat? Ya, kita sudah sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, yang kasus yang tadi itu kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi ini. Ya. Artinya kita bisa menjadi posisi kita itu sebagai manajer. Ya. Kita tidak menjelaskan tapi bagaimana kita mau menstabilkan. Apa yang dia lakukan itu pastinya ada alasan. Ya, ada alasan. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi di rumah, akhirnya dia membuat onar di sekolah, itu pasti. Sehingga kita dituntut sebagai guru harus menjadi manajer bagi murid kita. Ya. Oke, ini saya punya penyelesaian kasus ya, penyelesaian kasus. Kemarin ada kasus yang saya tangani, ada 2 anak yang tidak menjalankan. Sebenarnya saya mau putar, saya beringatkan saja. Kita buat sadakan dulu 2 orang. Ya. Secapek dulu, silakan berdiri. Kita lemas-lemaskan badan sedikit. Ya. Berhadapan, mungkin ibu dengan dia. Sepertinya saya akan mengatakan 2 kata, yaitu hitam dengan hijau. Jadi di antara ibu boleh pilih siapa yang mau jadi hitam, memilih warna hitam dan memilih warna hijau. Ya. Jadi kalau saya sampaikan hijau, berarti hijau ini memukul tangannya teman dan kita harus menghindar. Dan kita harus menghindar. Ya. Bisa? Sudah paham? Sudah menentukan siapa yang hijau, siapa yang hijau? Ya. Siapa yang hijau, siapa yang hitam sudah? Kalau saya bilang hijau, berarti hijau yang harus memukul yang memilih hitam. Jadi kita harus menghindar. Ya. Oke, kita bisa mulai. Oke, hijau. Oke, bagus. Hitam.
guru yang hebat. Dan kita akan kembali. Saya mengucapkan terima kasih. Kami di siang hari ini kami boleh mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Guru. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan Tuhan. Kiranya boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Berkati juga Ibu Guru Yudin dalam bentuk pendidikan. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, dan Ibu Guru Yudin. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami siang hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.